Oh iya betul. Sejak puluhan tahun, sejumlah warga yang merupakan orang asli Papua atau OAP RT 03 Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat tinggal di rumah papan tak layak huni dengan kondisi sangat memprihatinkan. Sekiranya terdapat 40 rumah papan di mana penghuni mayoritas ialah OAP. Salah satu warga di Kampung Malakuli yakni Adriana Floramovu saat diwawancarai pada Rabu 14 Januari 2026 menyampaikan bahkan rumah papan yang ditempati saat ini dibangun warga dari sisa kayu pemilik perusahaan Prabu Alaksa sejak tahun 90-an. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Papua Barat, Aldi Bimantara. Rekan Aldi, silakan laporan Anda. Baik Alinda dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Memang benar sejak puluhan tahun sejumlah warga yang merupakan orang asli Papua berdomisili di RT 03 Kampung Malakuli, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dilaporkan tinggal di rumah papan tidak layak huni dengan kondisi sangat memprihatinkan. Sekiranya terdapat 40 rumah papan di mana penghuni mayoritasnya ialah orang asli Papua. Salah satu warga Kampung Malakuli, Adriana Floramovu, saat diwawancarai Tribun Papuabarat.com pada Rabu 14 Januari 2026 lalu menyampaikan bahkan rumah papan yang ditempati saat ini dibangun warga dari sisa kayu milik perusahaan Prabu Alaska sejak tahun 90-an. Dikatakannya waktu perusahaan tersebut tutup, masyarakat akhirnya mengambil sisa kayu yang ada untuk membangun rumah papan karena sebagian rumah kala itu sudah mulai roboh. Adriana menjelaskan sekira 40 rumah yang ada tersebut berbahan papan dengan kondisi sebagian atap telah bolong dan ada juga yang sudah diperbaiki mandiri. Dikatakannya untuk fasilitas MCK di mana ada rumah yang memiliki toilet gantung sendiri, tetapi sebagian rumah masih berbagi toilet gantung untuk dipakai bersama. Bayangkan Tribuners, kami juga menanyakan soal akses air bersih. Adriana menyebutkan masyarakat setempat praktis hanya bergantung air hujan. Dikatakannya jikalau hujan tidak turun maka masyarakat harus pergi ke sumur untuk mengambil air bersih. Kalau musim panas bisa kering dan mengalami kesusahan air. Tak hanya sampai di situ, Alinda dan juga Tribuners, daerah asal Menteri SDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia ini nyatanya jauh di pelosoknya masih harus hidup merasakan tanpa listrik sekira selama 12 jam pada siang hari. Kalau untuk listrik dikatakannya mulai menyala pukul 18.00 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore sampai jam 5.00 pagi. Sehingga siangnya padam tanpa listrik sehingga ada yang memanfaatkan genset semata tetapi tidak semua memilikinya. Ia mengatakan mayoritas pekerjaan warga setempat ialah pekebun dan nelayan dengan penghasilan tak seberapa sehingga tentunya sangat sulit untuk membangun rumah permanen layak huni secara mandiri. Dilaporkan juga warga rentan terkena penyakit kulit dengan kondisi fasilitas sanitasi yang buruk di rumah. Adriana juga melaporkan sepengetahuannya selama ini masyarakat khususnya anak-anak di daerah tersebut rentan terkena penyakit kulit. Misalnya saja dikatakannya untuk penyakit kulit biasanya yang menyerang yakni bisul dan penyakit kulit atau sejenis lainnya, termasuk juga memang penyakit non kulit yakni flu. Perhatian pemerintah dikatakannya hanya sebatas janji manis. Dengan kondisi perumahan masyarakat yang memprihatinkan tersebut, Adriana mengatakan pemerintah hanya datang melihat dan tidak ada tindak lanjut nyata sejauh ini. Dikatakannya untuk itu besar harapan pihaknya ada perhatian secara serius dari pemerintah untuk memberikan rumah layak huni dan pihaknya mengingatkan agar jangan terlalu buat janji kepada masyarakat. Untuk diketahui Tribuners, jarak dari lokasi perumahan papan milik warga di RT 03 Kampung Malakuli tersebut dengan pusat pemerintahan Distrik Karas berjarak kurang lebih 1 km. Akses paling potensial saat ini menuju ke Distrik Karas dari pusat kota Fakfak melalui jalur laut menggunakan kapal perintis dengan estimasi waktu sekira 7 jam. Namun jika menggunakan perahu Johnson atau longboat sekiranya 3-4 jam. Dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara yang bertugas melaporkan. Kembali ke Alinda di studio. Oh iya betul.
Ya Tuhan. Saya bikin video. Oh iya betul. Itu memang kenyataan. Ya Tuhan. Saya bikin video. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.